kembali bersama dengan kami TIK atau Tik Tanya Iman Kristen. Kembali berjumpa bersama dengan kami di topik pembahasan pada kali ini tentang kasih tanpa syarat. Topik pembahasan ini dikhususkan buat Anda yang mungkin saat ini sudah putus asa, yang mungkin saat ini setiap orang di sekitar Anda atau mungkin keluarga Anda sendiri, orang terdekat, sudah tidak menganggap Anda dan mungkin saat ini Anda sudah hopeless. Namun ketahuilah ada sesuatu yang menantimu, ada seseorang yang menunggumu, ada seseorang yang mengasihimu. Dan sebelum kita membahas ini semuanya, kami mohon dukungannya, bantuannya untuk mengklik tombol subscribe, klik notifikasi, dan berikan komentar terbaik kamu di kolom komentar. Karena dengan Anda berkomentar di kolom komentar, secara tidak langsung kamu memberitahukan kepada algoritma untuk dibagikan ke lebih banyak orang lagi, sehingga makin banyak orang yang terberkati. Bagi Anda yang sudah mendukung kami dan setia bersama dengan kami ucapkan terima kasih. Karena tanpa dukungan Anda, TIK atau TIK tidak akan bisa berkembang sampai saat ini. Kembali bersama dengan TIK atau Tik Tanya Iman Kristen. Topik pembahasan kita kali ini tentang kasih tanpa syarat, dan ayat nas diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Namun ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Terkadang dalam masyarakat kita masih ada anak yang dibuang atau dianggap tiada, sekalipun masih hidup, karena orang tuanya begitu terluka dengan perilaku si anak yang sangat keterlaluan. Itulah yang sempat dialami Jun setelah berulang kali menyakiti hati orang tuanya hingga meludeskan harta mereka. Itulah sebabnya ketika saya melihat Jun diterima kembali, hati saya merasa sangat terharu melihat pernyataan kasih yang tanpa syarat dari orang tua Jun. Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang menjadi kisah klasik yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa, yang tergambar melalui kasih yang ditunjukkan oleh sang bapa kepada si bungsu. Alkitab mencatat bahwa sang bapa menanti anaknya pulang karena kasihnya jauh melebihi perbuatan anaknya yang keterlaluan itu. Pemasangan sepatu dan cincin menunjukkan penerimaan kembali secara mutlak kepada anaknya. Tidak ada catatan yang menyebutkan jika penerimaan itu bersyarat. Kasih bapaknya begitu besar sehingga kesalahan si bungsu tak bertepuk sebelah tangan, tetapi langsung terlebur dalam perjumpaan yang terasa sangat mengharukan itu. Kasih orang tua sungguh luar biasa. Segala perilaku anak yang mendukakan hati dapat langsung melebur ketika berjumpa kasih orang tua yang tanpa syarat. Itulah kasih yang dimiliki Bapa Surgawi yang siap dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Jika hari ini kita merasa kehidupan kita hancur, jika hari ini Anda menganggap diri Anda bukan siapa-siapa, jika hari ini Anda merasa Anda tidak ada orang yang mempedulikan Anda, dan mungkin orang tua, saudara, orang terdekat sekalipun sudah tidak menganggap Anda, datanglah kepadanya, karena Ia menanti dengan tangan terbuka. Seberapa besar apapun dosa Anda, seberapa besar apapun perbuatan masa lalu yang Anda sudah lakukan, apapun yang Anda kerjakan mungkin mengecewakan banyak orang,
mungkin telah merusak, dan bahkan pikiranmu pun menganggap bahwa kamu telah melakukan perbuatan yang paling berat di dalam dunia ini, tidak perlu khawatir, datanglah kepada Bapa. Akui semua apa yang telah kamu perbuat. Tanda Dia mengampuni dan menerima engkau kembali, Dia akan mengasihimu seperti yang sudah disampaikan tadi. Bapa akan menunggumu di depan pintu. Kini saatnya kamu bangkit dari keterpurukan. Kini saatnya kamu keluar dari kesulitan hidupmu sendiri. Semuanya ada dalam pikiran kamu, dan tidak ada yang kebetulan kamu menemukan tayangan ini. Kami mengundang Anda untuk berlutut, menutup mata, dan berdoa memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Minta jalan keluar, dan Yesus menjamah hati dan pikiranmu. Percayalah, kelegaan itu dapat kamu peroleh. Dalam kasih tanpa syarat ada pengampunan dan penerimaan kembali kepada orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat membuat berkat dalam kehidupanmu. Kami menantikan Anda. Masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah, dan tulis komentar kamu di kolom komentar, atau hubungi kami jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Dan kita akhiri tayangan atau konten hari ini dengan mengucap syukur, dan mungkin kamu bisa berdoa mengikuti apa yang kami sampaikan di dalam tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat. Kiranya apa yang sudah disampaikan pada pagi atau pada malam atau hari ini kami mendengarkan tayangan ini, hati kami dapat dijamah. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Begitu besar dosa-dosa yang kami lakukan. Mungkin pada saat ini kami sudah tidak berpengharapan, tapi kami yakin Engkau akan mendengar doa kami, permohonan, pertolongan yang kami sampaikan. Hidup kami terasa hampa. Dengan firman Tuhan yang kami dengar ini, biarkanlah benih-benih firman Tuhan yang dapat tumbuh, dan Roh Kudus-Mu dapat menjamah hati kami, sehingga kami kembali dapat hidup, kami dapat bangkit, kami dapat bersama dengan Engkau. Tunjukkan jalan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Apakah kami harus datang ke gereja? Apakah kami harus menemui seseorang untuk dibantu dan ditunjukkan jalan yang benar? Dan terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami kekuatan, pengharapan, dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian tayangan bersama TIK Tanya Iman Kristen. Dengan berakhirnya doa kita bersama tadi, berakhir pula tayangan kami. Jangan lupa dukung terus TIK atau TIK dalam melayani. Caranya sangat mudah dan gampang, hanya mengklik tombol subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman atau siapapun yang memerlukan konten ini, yang mungkin hidup mereka pada saat ini terasa hampa, yang mungkin pada saat ini mereka terguncang karena berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Berikanlah, karena dengan kamu membagikan, kamu telah menyelamatkan satu jiwa. Kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.